Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Andika, perwakilan dari kelompok manajemen kualitas air yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, kemudian Deviana Silaban, Sultono Ibadila, Ervina, kemudian dan yang terakhir Tri Trinaldo. Baiklah, kami akan menyampaikan diskusi kami tentang tugas yang telah diberikan oleh Ibu Laura untuk menganalisis gambar yang telah diberikan oleh beliau. Dari analisis gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat cuaca hujan atau mendung, ini dapat menghambat pertumbuhan fitoplankton karena adanya kekurangan sinar matahari untuk proses fotosintesisnya itu sendiri. Kemudian keterbatasan sinar matahari yang masuk ke dalam perairan ini dapat juga menyebabkan tingginya partikel yang ada di dalam kolam air tersebut, baik karena adanya bahan organik maupun densitas plankton yang terlalu tinggi. Densitas plankton yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan pula terganggunya fotosintesis alga yang ada di dalam dasar perairan itu sendiri. Kemudian hal yang selanjutnya yang sebaiknya kita lakukan yaitu mencegah penebangan pohon secara liar. Karena penebangan pohon yang secara liar ini dapat menyebabkan adanya atau mengakibatkan tercemarnya sumber mata air yang ada di sekitar perairan. Kemudian dari terjadinya itu tadi akan mengakibatkan sumber tersebut tercemar dan tidak dapat dikonsumsi lagi oleh makhluk hidup. Bahkan akan menimbulkan pengaruh kesehatan pada makhluk hidup itu sendiri. Itu saja pemaparan dari saya, Tiara Andika. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar 1, di mana gambar 1 itu terdiri dari gambar matahari. Yang penjelasannya, gambar matahari itu menyebabkan pemanasan perairan yang dapat mempengaruhi oksigen terlarut atau DO pada perairan, serta dapat menurunkan pH perairan yang disebabkan oleh respirasi binatang laut. Matahari juga berperan penting pada proses fotosintesis fitoplankton dan alga. Berbanding terbalik dengan gambar hujan di mana karbon dioksida bebas atau CO2 bersumber dari difusi atmosfer oleh matahari yang menimbulkan hujan. Yang mana CO2 diperlukan untuk proses fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton yang menghasilkan oksigen terlarut atau DO pada perairan yang dimanfaatkan oleh ikan paus atau hewan laut untuk respirasi, yang dimana respirasi dapat menurunkan nilai pH di suatu perairan. Selain respirasi, ikan paus dan hewan lainnya juga menghasilkan amonia. Dan jika tidak adanya organisme pengurai seperti bakteri, amonia dapat menyebabkan perairan menjadi bau. Baiklah, selanjutnya, perairan itu kotor atau bau bukan hanya karena adanya proses metabolisme dari hewan-hewan laut yang menyebabkan amonia, namun karena adanya juga pemukiman, di mana pemukiman ini merupakan salah satu tempat warga masyarakat beraktivitas. Pemukiman ini menunjukkan bahwa adanya limbah rumah tangga di mana atau limbah industri. Limbah industri ini akan dibuang ke perairan di mana limbah industri ini akan menyebabkan BOD tinggi serta membuat mikroba aerob dan anaerob itu menimbulkan gas CH4H2S, di mana limbah industri ini akan menyebabkan kematian pada biota-biota laut, hewan-hewan laut, dan juga bahkan mengalami kepunahan. Itu saling berhubungan, di mana pada matahari itu memiliki peran penting bagi seluruh makhluk hidup, baik itu hewan, manusia maupun tumbuhan. Dan pada perairan, peranan matahari dapat membantu proses fotosintesis dan juga respirasi. Pada proses respirasi dibantu juga adanya hujan, karena kondisi ini akan menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut karena oksigen tidak dapat diproduksi, sementara organisme akuatik akan tetap mengkonsumsi oksigen tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini proses fotosintesis sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup plankton. Keberlangsungan hidup plankton
plankton. Karena proses fotosintesis dapat menaikkan pH perairan sehingga pH yang turun akibat respirasi itu akan menjadi stabil. Tak lain dari itu, pada perairan akan mengakibatkan kerusakan dikarenakan adanya permukiman warga yang membuat adanya seperti pengolahan limbah yang berlebihan, di mana pada saat pengolahan limbah itu dia akan masuk ke perairan dan mengakibatkan perairan menjadi kotor dan rusak, dan biota laut yang ada dalam perairan itu akan menjadi habis atau lama-lama dia akan mengalami kepunahan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan atas pemaparan materi dari menganalisis gambar, dan kurang lebihnya kami mohon maaf atas penjelasan kami dari tadi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.